Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syarhel Kadafi, kelas 11 TKJ. Saya akan memberikan pendapat tentang beberapa kejadian sengketa antar bangsa maupun internasional. Yang pertama, bagaimana pendapat Anda tentang sengketa antar bangsa karena klaim terjadinya pelanggaran internasional tentang kepemilikan senjata nuklir, kimia, atau biologi? Beberapa hal tersebut merupakan salah satu senjata pemusnah massal. Contohnya seperti senjata nuklir. Bom nuklir atau bom atom adalah sebuah senjata pemusnah massal yang mendapat tenaga dari reaksi nuklir dan mempunyai daya ledak yang sangat tinggi. Senjata nuklir mampu menghancurkan sebuah kota atau bahkan sebuah daerah dari suatu negara. Sedangkan senjata kimia adalah senjata yang memanfaatkan sifat racun senyawa kimia untuk membunuh, melukai, atau melumpuhkan musuh. Berbeda dengan senjata konvensional dan senjata nuklir, karena efek merusak senjata kimia terutama bukan disebabkan daya ledaknya. Sedangkan senjata kimia dapat tersebar luas dalam bentuk gas, cair, dan padat, dan dapat dengan mudah menyerang orang lain dari target yang dimaksud. Gas saraf, gas air mata, dan semprotan merica adalah 3 contoh modern senjata kimia. Lalu ada senjata biologi. Senjata biologi adalah senjata yang menggunakan patogen sebagai alat untuk membunuh, melukai, atau melumpuhkan musuh dalam pengertian yang lebih luas. Senjata biologi tidak hanya berupa organisme patogen, tetapi juga toksin berbahaya yang dihasilkan oleh organisme. Menurut saya, sengketa antar bangsa karena klaim pelanggaran internasional tentang kepemilikan senjata nuklir, kimia, atau biologi dapat diselesaikan melalui jalur musyawarah maupun jalur hukum. Yang kedua, bagaimana pendapat Anda tentang cara penyelesaian sengketa internasional dengan kekerasan? Penyelesaian sengketa internasional secara kekerasan ada beberapa macam, yaitu yang pertama, pertikaian bersenjata adalah perang yang didahului oleh pernyataan dari suatu negara atau suatu sengketa antar negara yang disertai pengerahan angkatan bersenjata negara. Yang kedua, ada retorsi, pembalasan dendam oleh suatu negara terhadap tindakan-tindakan tidak pantas atau tidak patut dari negara lain. Balas dendam tersebut dilakukan dalam bentuk tindakan-tindakan sah yang tidak bersahabat di dalam konferensi negara yang kehormatannya telah dihina. Yang ketiga, ada represial, pembalasan yang dilakukan oleh suatu negara terhadap tindakan yang melanggar hukum dari negara lawan dalam suatu sengketa. Yang keempat, ada blokade damai, tindakan blokade yang dilakukan pada waktu damai dengan maksud untuk memaksa negara yang diblokade agar memenuhi perintahan negara yang memblokade. Pendapat saya kurang setuju dengan penyelesaian sengketa internasional dengan kekerasan. Menurut saya, cara ini adalah pilihan terakhir dalam penyelesaian suatu sengketa antar bangsa ataupun internasional. Karena cara ini pasti akan menimbulkan banyak kerusakan. Bisa kerusakan berupa material maupun pasti akan memakan banyak korban jiwa. Ketiga, bagaimana pendapat Anda tentang sengketa antar Indonesia Malaysia atas Kepulauan Sipadan, Ligitan, dan Kepulauan Ambalat? Pulau Sipadan adalah sebuah pulau di negara bagian Sabah, Malaysia, letaknya tak jauh dari Pulau Kalimantan atau Borneo. Sedangkan Pulau Ligitan terletak di sebatik di ujung timur Pulau Kalimantan atau Borneo. Pendapat saya, Malaysia lah yang berhak atas pulau tersebut. Karena pada bukti yang ada bahwa Inggris yang dahulu menjajah Malaysia telah lebih dahulu memasuki Pulau Sipadan dan Ligitan dengan membangun mercusuar dan konservasi penyu. Sedangkan Belanda yang menjajah Indonesia hanya terbukti pernah singgah di Pulau Sipadan, Ligitan, dan tidak melakukan apapun. Sedangkan Pulau Ambalat telah lama menjadi sengketa antar Indonesia dan Malaysia. Sengketa ini terjadi karena klaim tumpang tindih atas penguasaan wilayah di antara dua negara. Saling klaim ini disebabkan adanya perbedaan kepentingan dan belum selesainya masalah batas-batas wilayah kelautan kedua negara. Pendapat saya, pada konflik Ambalat, Indonesia lah yang berhak atas pulau tersebut.
Tadinya Malaysia ingin mengklaim Ambalat dengan menerapkan prosedur penarikan garis pangkal kepulauan atau archipelagic baseline dari Pulau Sipadan dan Ligitan yang berhasil mereka rebut pada tahun 2002. Malaysia berargumentasi bahwa tiap pulau berhak memiliki laut teritorial, zona ekonomi eksklusif, dan landas kontinennya sendiri. Namun, alasan ini ditolak pemerintah Indonesia yang menegaskan bahwa rezim penetapan batas landas kontinen mempunyai ketentuan khusus yang menyebut keberadaan pulau-pulau yang relatif kecil tidak akan diakui titik ukur landas kontinen. Selain itu, Malaysia adalah negara pantai atau coastal state dan bukan negara kepulauan atau archipelagic states, sehingga tidak bisa menarik garis pangkal dari Pulau Sipadan dan Ligitan. Klaim Malaysia tersebut bertentangan dengan Konvensi Hukum Laut atau UNCLOS 1982 yang sama-sama diratifikasi oleh Indonesia dan Malaysia. Berdasarkan konvensi ini, Ambalat diakui sebagai wilayah Indonesia. Yang keempat, bagaimana pendapat Anda tentang konflik Israel-Palestina yang hingga kini belum selesai? Konflik Israel-Palestina didorong oleh beberapa faktor, seperti etnis, kebangsaan, sejarah, dan paling utama adalah agama. Dari sisi agama, ini berkaitan dengan Islam dan Yudaisme, di mana Zionis beranggapan bahwa Israel harus menjadi penjaga atau penentu bagaimana negara Yahudi seharusnya, dan memiliki sikap yang cukup ketat bila berurusan dengan orang Arab. Sementara kelompok Islam di Palestina beranggapan bahwa mereka harus menjaga situs-situs bersejarah yang berkaitan dengan tempat suci yang salah satunya adalah Masjidil Aqsa. Selain itu, umat muslim juga selalu menganggap bahwa Yahudi merupakan musuh yang akan dihadapinya ketika akhir zaman. Konflik ini didasari oleh perebutan tanah Palestina. Pendapat saya, tanah Palestina adalah hak orang-orang muslim. Dalam Al-Quran, surat Al-Ma'idah ayat 21 menjelaskan bahwa tanah Palestina ini diperuntukkan untuk umat Nabi Musa yang beriman kepada Allah, bukan orang-orang Yahudi yang tak beriman kepada Allah seperti orang Israel. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.